Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang tatamba karungkup. Kalau dalam bahasa medis kedokteran itu, karungkup itu adalah penyakit step. Penyakit step ini bisa menimpa siapa saja, dan semoga anak-anak kita tidak tertimpa penyakit ini, karena penyakit ini bisa membawa umur ya. Dengan sebab penyakit ini bisa berakibat meninggal dunia pun bisa. Tapi kalau memang belum sampai ajalnya, insya Allah tidak sampai meninggal, asal cepat ditangani. Jadi saya berharap dengan adanya video ini, bagi orang-orang yang punya anak dan katanya step ini atau penyakit karungkup ini berkisar antara usia 1 sampai 3 tahun. Jadi harus hati-hati ya. Apabila timbul gejala-gejalanya, contohnya seperti panas tiba-tiba mendadak, cepat segera amankan, jangan dibiarkan ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami ya. Semoga dengan adanya video ini bermanfaat dan kita terhindar dari pada hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam proses penyembuhannya, mohon maaf, jadi saya minta kepada pihak YouTube agar tidak menganggap konten saya ini termasuk konten yang bersifat vulgar ya. Karena di sini yang kami terapkan adalah tetamba kampung, dan alhamdulillah terbukti dapat diatasi. Baiklah penonton sekalian, apabila anak tersebut badannya panas ya, dan sampai kejang-kejang, ini terkadang yang membuat orang tua itu seperti gaduh. Melihat anak yang kejang itu sungguh hal-hal yang mengerikan, menakutkan ya, sungguh menyedihkan. Jadi langkah awal yang dilakukan adalah, kalau anak itu laki-laki, maka yang bertanggung jawab untuk penyembuhannya adalah ayahnya. Kalau anaknya perempuan, maka yang bertanggung jawab adalah ibunya. Maksudnya begini ya, maksud bertanggung jawab itu begini. Kalaunya anak itu laki-laki, maka ketika anak itu kejang-kejang, ayahnya cepat-cepat melepas baju, kemudian gunakan sarung untuk melingkup anak tadi. Jadi anak tadi dilingkup, dipeluk oleh ayahnya. Ayahnya tidak berpakaian lagi, ditelungkupi dengan sarung. Kemudian, mohon maaf, ini yang saya maksud tadi, mudah-mudahan tidak ada maksud seperti itu, dan ini menjadi hal yang insya Allah dapat menyelamatkan kehidupan manusia. Karena saya dengar teman saya ada juga yang kena seperti itu, tapi mungkin belum tahu cara pengobatannya, meninggal dunia. Jadi mohon maaf, bulu kemaluan ayahnya itu diambil, kemudian dibakar sampai ada bau atau asap daripada rambut yang dibakar tadi. Jadi sekali lagi, bulu kemaluan ayahnya dibakar, kemudian usahakan agar
asapnya tadi atau bau habis dibakar tadi tercium oleh si anak. Jadi kami kemarin itu sempat 2 kali belum berefek ya. Ketika ketiga kali dihisapkan asapnya tadi ke hidung anak, mau sadar. Yang dulunya kejang tiba-tiba sadar itu. Jadi fungsi utamanya itu untuk menyadarkan, karena jujur saja karungkup ini atau step itu ada jinnya. Karena ini berkaitan dengan hal yang sifatnya gaib dan ini merupakan tatamba sapuhun kata orang. Ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Segera badannya diambil acan diberi air, dikucek-kucek, disapukan ke seluruh tubuhnya, atau kalau tidak ada, kuning telur ayam, karena itu seperti bau amis-amis. Karena jin yang merasuk ketika anak kejang itu tidak suka sesuatu yang sifatnya amis seperti itu. Nah, itu tadi kalau laki-laki. Kalau perempuan maka ibunya lah yang diambil, dibakar untuk dihisapkan ke hidung anak. Jadi sempat 2 kali kejang waktu itu ya anak itu. Kemudian begitu juga caranya. Kedua kali masih belum mempan, ketiga kali baru dia sadar anak tadi. Alhamdulillah terselamatkan. Kalau tidak itu bisa merenggut nyawa, ya Allah. Ya. Nah, kemudian anak itu biasanya kalau sudah kena kejang itu badannya terasa dingin ya. Segera berikan selimut yang tebal ya. Nah, kemudian anak yang sudah pernah kena itu tidak lagi bisa sembarangan, maksudnya tidak bisa kena sembarangan, kena hawa angin sore, panas yang sangat di dalam rumah ya. Dan ada cara lain kalau kalian mau mencoba cara mengatasi karungkup atau step ini. Apabila anak kita kepanasannya luar biasa, segera lepaskan bajunya semuanya tanpa terkecuali, lepas semua bajunya, kemudian bawalah ke tanah. Meskipun itu malam hari, bawa ke tanah, karena tanah itu akan menyerap hawa panas yang ada di dalam tubuh sang anak. Jadi fungsi tanah itu untuk mengunyar rasa panas yang ada di dalam tubuhnya, dan itu sifatnya alami ya. Daripada pakai kipas itu malah berbahaya, karena kipas itu nyambungnya ke listrik juga, jadi panas, tetap saja panas. Kalau alam itu alami segarnya. Nah, kemudian usahakan kita harus punya tangguk. Jadi di sini ada gambarnya, di samping saya ini ada gambarnya tangguk atau apalah bahasa kotanya, yang penting ada gambarnya. Bisa nanti kalian cari, atau persediaan jaga-jaga ya. Kita tidak menginginkan sakit, tapi kita jaga-jaga, hati-hati. Gunakan tangguk yang sudah pernah dipakai. Tangguk itu biasanya digunakan untuk mengangkat ikan ya. Hasil dapatan ikan ditaruh di situ, atau setelah disiang atau dibersihkan ikannya ditaruh di dalam tangguk. Itu biasanya fungsinya tangguk. Ternyata berfungsi juga untuk menangani penyakit karungkup ini. Tangguk bukan yang baru, tapi yang sudah pernah dipakai tangguknya. Nah, tangguk tadi kita tutupkan ke anak tadi. Bagaimanakah caranya agar yang penting tangguk tadi menutupi tubuh anak? Biasanya ada perlawanan di situ ya, karena jinnya mas di situ. Jadi masalah karungkup ini tidak akan berakhir sebelum jin yang ada di dalam tubuhnya itu keluar, benar-benar hilang. Jadi yang diperlukan dulu sebelum menutupi anak dengan tangguk tadi adalah
berikan dulu air tawar, air doa ya, air doa. Kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kesembuhan, jauhkan daripada gangguan jin, keluarkan daripada tubuh si anak. Biasanya kalau memang ada, dia berefek dan matanya melotot biasanya. Jadi yang mengerikan itu dalam penyakit karungkup ini, matanya terbelalak luar biasa, ngeri sekali, badannya kejang, kaku, tidak bisa digerakkan, dan tangannya menggetar setelah itu. Kesian sekali. Jadi saya ingin membantu teman-teman sekalian, siapa tahu terbantu dengan adanya video ini. Nah, kemudian diminumkan air tawar tadi, dan memang biasanya itu matanya seperti ngeri ya, karena ada makhluk halusnya di dalam tubuh anak itu. Nah, kemudian ditutupilah dengan tangguk tadi. Setelah ditutupi dengan tangguk tadi, karena bahan dasar tangguk itu adalah paring ya, atau bambu bahasa kotanya, kita ambil satu sepanjang paring tadi, tangguk tadi. Kita ambil, kita robek, kita lepas daripada tangguk tadi, biar patah-patah. Yang penting kita ambil bambu atau satu garis daripada paring itu, kita ambil, gunanya untuk kita bakar. Kalau dalam bahasa kampung itu sasarah, atau syarat-syaratnya saja agar Allah ya melalui perantara itu Allah kabulkan. Setelah kita patah-patah bambu tadi, kita sediakan mungkin korek api ya untuk membakar. Jadi yang disediakan untuk membakar tadi adalah 3 macam ya. Bekas bambu tadi itu yang kita bakar. Kemudian rumput liar yang sering kita temukan di jalan-jalan itu. Nah, kita ambil beberapa helai yang panjang-panjang itu. Kita ambil beberapa helai dan satu kain hitam, biar sedikit aja, biar cukup segini gini cukup. Jadi itu tadi kita semuanya kita bakar jadi satu. Kemudian ada asapnya kan. Nah, asapnya tadi kita hiutkan lagi ke pernapasan anak, asal kena mukanya dia. Nah, insya Allah setelah itu anak kita akan kembali normal ya. Nah, kemudian air tawar tadi kita sapukan lagi ke bagian kepalanya agar jin tadi tidak kembali lagi masuk. Insya Allah dengan izin Allah. Badannya juga disapu dengan air doa tadi, insya Allah. Karena kalau tidak seperti itu kita masih khawatir ya, karena yang saya katakan tadi temponya 1 tahun sampai 3 tahun. Jadi kita mesti hati-hati. Dan kalau belum ditangani dengan hal yang seperti tadi, dikhawatirkan nanti kembali lagi kejang-kejangnya. Ini membahayakan ini. Jadi perlu diselesaikan, perlu dibuang. Semoga video ini bermanfaat. Jadi tadi yang diperlukan untuk menangani penyakit karungkup atau step ini adalah air tawar tadi, kemudian tangguk yang sudah dipakai, beberapa helai daun rumput liar ya, dan yang di awal tadi adalah, mohon maaf, bulu kemaluan orang tuanya dibakar untuk diciumkan ke pernapasan hidung anak kita. Insya Allah dengan izin Allah anak akan sembuh, dan setelahnya kita berikan, disapukan seluruh tubuhnya dengan acan atau kuning telur ayam. Insya Allah dengan syariat ini Allah kabulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kekurangan. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.